Shalom Bapak Ibu. Ya, minggu ini kita sudah terima kembali pesan yang Tuhan berikan. Judulnya adalah tertutup karena diri sendiri. Ya, saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini yang datang adalah orang-orang yang pada hari Minggu kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan bagi Bapak Ibu mungkin di rumah yang tidak mengikuti ibadah tatap muka dan juga mungkin belum beribadah secara streaming, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di YouTube ya apa yang menjadi pesan Tuhan supaya kita tidak tertinggal ya, tapi kita tetap bisa menangkap dan memahami apa yang Tuhan terus tuntun buat kita minggu ini. Nah, pesan Tuhan ini tentunya buat kita menjadi sebuah acuan untuk kita senantiasa terus memeriksa diri kita masing-masing. Mungkin aja ada berkat-berkat yang tertutup. Karena apa? Karena penyebabnya adalah diri kita sendiri. Ya, kalau bicara soal berkat kan, ini kan pasti berkat Tuhan itu diberikan buat kita itu pasti sangat luar biasa, pasti yang terbaik. Ya, baik itu berkat rohani ataupun berkat jasmani. Nah, kita perlu memastikan kembali. Ya, kenapa mungkin pernah kita ngalami, oh iya ya ternyata berkat Tuhan ini tertutup yang harusnya kita terima. Artinya ya inilah saatnya kita untuk senantiasa terus membuka hati kita untuk terus dikoreksi ya, untuk terus mengintrospeksi diri kita. Nah, saya bacakan inti pesan Tuhannya. Tuhan merindukan untuk memberkati umat Tuhan dengan segala berkat-berkatnya. Tuhan sangat tahu sekali apa yang Dia ingin berikan bagi umatnya. Namun, ya di sini dikatakan ternyata berkat yang sedianya diberikan Tuhan kepada umatnya ini tidak bisa diterima. Kenapa bisa demikian? Alasannya bukan karena Tuhan yang tidak menepati janji-janjinya, bukan pula karena dicuri oleh si jahat. Ya, walaupun ya iblis punya kemungkinan untuk mencuri itu, gitu ya. Tapi sikap orang percaya sendirilah yang telah menutup pintu berkat tersebut. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala tentu kita bisa dengan jelas menangkapnya. Ya, di sini dikatakan jelas yang dimaksud dengan pesan Tuhan ini adalah berbicara tentang ada berkat yang bisa tertutup bagi seorang percaya dan penyebabnya adalah ketidakpercayaan orang percaya itu sendiri. Nah, tentunya adalah sesuatu yang sangat menyesakkan ya buat diri kita kalau berkat yang Tuhan sudah berikan atau berkat yang Tuhan sediakan, bahkan berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, kemudian pada saat kita menjalani kita nggak terima. Itu sesuatu yang benar-benar sangat menyesakkan, nggak enak banget ya. Dan kita tentu nggak mau ada di wilayah tersebut ya. Nah, karenanya dua hal yang sangat penting ya untuk kita renungkan apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala. Itu benar-benar harus kita renungkan ya, karena itu menjadi satu poin-poin yang begitu penting untuk mari kita perbaiki apa yang salah ya di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan ya. Pasti di antara kita pernah mengalaminya ya. Apa yang menjadi berkat Tuhan itu enggak kita terima. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung aja membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Ya, poin-poin yang akan saya bagikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, hal apalagi yang perlu kita perhatikan. Ya, agar kita sebagai orang percaya itu tidak menghalangi sendiri berkat Tuhan atas kita. Ya. Yang pertama yang saya dapatkan lewat renungan ini, ya, bangun sikap hati yang benar untuk selalu menghormati setiap perkataan Tuhan. Yang menjadi dasar dari poin ini ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ya. Ini yang menjadi dasar dari pesan Tuhan juga. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 dan juga 2 bagian A-nya ya. Nah, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi, dan seterusnya. Ya. Nah, yang menjadi penekanannya di sini adalah di ayat yang ke-1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah dengarlah.
dengarlah firman Tuhan. Jadi kan ini firman Tuhan itu kan datang lewat Nabi Elisa, disampaikan. Tetapi karena nggak ada rasa hormat, ya, apalagi rasa hormat terhadap perkataan Tuhan, aduh itu parah banget. Mungkin sebagai perwira, saya nggak tahu bagaimana sikap dari perwira ini terhadap Nabi Elisa sendiri. Ya. Bisa jadi mungkin dia juga nggak terlalu menaruh rasa hormat, ya. Nggak terlalu menaruh rasa hormat yang seharusnya gitu, menganggap sebagai sesama manusia. Nah ternyata saya pelajari ada yang menarik dari kata dengarlah ini, ya. Kan kita tahu kata dengar ini di dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata hear dan juga listen, ya. Ini punya makna yang berbeda, sama seperti yang waktu kemarin Bapak Gembala sampaikan tentang believe and trust. Dan menarik Bapak Ibu, yang menariknya adalah begini, kata hear ini digunakan saat kita mendengar suara-suara tanpa disengaja, atau ada suara-suara yang masuk ke telinga kita tanpa kita berusaha untuk mendengarkannya. Jadi kalau sekarang nih, ya di tempat ini kan, kalau kita datang ke tempat ini, Bapak Ibu waktu dengar pembicara berbicara di sini, kadang-kadang kan kita suka dengar ada suara sirine di luar, ya, ada suara mungkin kalau yang pengamen situ lagi main musik. Itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak ingin kita dengar, tapi mau nggak mau terdengar, gitu, ya. Jadi kedengaran juga, gitu. Nah, itu kata hear itu seperti itu. Sama seperti kalau misalnya saya mau dengar musik, ya. Karena dari sejak saya lahir baru, saya belajar waktu dengar lagu-lagu rohani. Karena saya nggak tahu kunci-kuncinya, saya belajar untuk cari kunci-kuncinya. Nah, waktu saya belajar cari kunci-kuncinya kan, saya mau nggak mau harus lebih fokus, gitu, untuk mendengar. Tapi kan kadang-kadang mungkin ada suara dari luar yang masuk, gitu, ada suara ini, suara itu, dan lain sebagainya. Itu kan pasti sangat mengganggu. Sedangkan saya ingin mendapatkan kunci-kunci yang tepatnya itu seperti apa, gitu. Nah, ternyata ini yang kita belajar ini ada satu lagi yang namanya kata listen. Listen ini digunakan ketika kita berusaha untuk mendengar suara atau pembicaraan orang lain, maupun sebagai kata kerja untuk menyuruh seseorang untuk mendengarkan. Jadi kan kalau misalnya guru menjelaskan kepada anak-anak, kepada murid-muridnya, kadang-kadang misalnya ada murid yang tidak mendengarkan, ya. Kadang-kadang kan mungkin guru kalau misalnya dia tegas, dia menegur, ya. Listen, ya. Maksudnya dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Nah seperti itu. Jadi kita menggunakan kata listen ini saat kita benar-benar memperhatikan suara yang kita dengar. Jadi kan beda sekali, ya. Fokusnya pasti beda antara kata hear dengan kata listen. Di sini ada satu kisah ya di dalam Perjanjian Lama yang namanya Rut. Kita tahu tentang kisah keluarga Naomi ini, ya. Bagaimana suami dari Naomi meninggal, anak-anaknya meninggal waktu mereka udah menikah dengan Naomi, dan kemudian dengan anak-anak Naomi yang orang-orang Moab ini menikah. Nah salah satunya ini kan Rut, ya. Jadi pada waktu itu kan karena udah meninggal, kemudian Naomi memerintahkan mantunya ini, udah kalian kembali aja ke bangsa kalian. Aku yang udah tua ini nggak mungkin melahirkan lagi, dan kalaupun hari ini aku bersuami terus melahirkan anak, masa sih kalian mau nunggu sampai dewasa seperti itu? Nah kemudian apa yang dikatakan oleh seorang Rut ini, ya. Rut ini ternyata yang dia katakan begini di dalam Rut pasal yang pertama ayat ke-16 dan ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini menarik. Kenapa seorang Rut bisa mengatakan hal ini? Saya percaya karena tanpa disadari sebetulnya Rut punya satu sikap, dia menghormati Allahnya Naomi. Ya, di dalam kehidupan Rut hari lepas hari, dia melihat, wah ini mertuanya tuh hari lepas hari ketika dia sebagai menantu banyak belajar. Sampai bagaimana, oh ini sebagai orang yang punya Allah yang luar biasa. Bahkan Rut ini kan
pastinya pernah mendengar bagaimana Allahnya orang Israel itu begitu luar biasa. Nah, sikap inilah yang ditunjukkan oleh seorang Rut. Kalau dia bisa berkata bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku, itu menunjukkan satu sikap hormat kepada Allahnya Naomi, bahkan kepada Naominya sendiri. Ya. Ini yang luar biasa sekali, kita belajar sesuatu di sini. Nah, sama dengan bagaimana kalau kita dapat pesan Tuhan, bahkan dari minggu ke minggu, mungkin minggu yang lalu aja kita lagi masih terus memahami, terus udah datang lagi. Ada nggak satu sikap hormat kita kepada Tuhan lewat perkataan Tuhan melalui Bapak Gembala, ya, yang terus datang cari tuntunan Tuhan, minta tuntunan Tuhan buat jemaat? Punya nggak satu sikap seperti itu? Ternyata sikap ini tuh kalau kita latih, ya, kita biasakan menjadi satu lifestyle, itu luar biasa sekali tanpa disadari, ya. Kalau kita melatih diri kita untuk mendengar dengan makna listen ini, itu sebenarnya melatih kita untuk tidak terbiasa dipengaruhi oleh suara-suara dari luar. Maksudnya hal-hal yang negatif, berita-berita yang mungkin belum tahu kebenarannya, atau mungkin kadang-kadang ada rumor, ya, aduh begini, atau prediksi-prediksi yang menakutkan dan sebagainya. Kita nggak mudah untuk terpengaruh dengan hal tersebut, tapi kita lebih fokus kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang kita terima, pesan-pesan yang kita terima, itu menjadi sebuah kekuatan. Dan kalau kita terus belajar menghormati setiap perkataan Tuhan, saya percaya pintu nggak akan tertutup. Apakah ketika Tuhan sediakan berkat yang mungkin sebesar ini, kita menghormatinya itu cuma sekedar menghormati, ya asal sekedar dengar, tapi kita cuma dapatnya sedikit aja. Kita nggak boleh puas sampai di situ, tapi kita harus lebih sampai kita bisa terima berkat Tuhan itu sepenuhnya. Ini terjadi di zaman Nabi Eli, ya. Di zaman Nabi Eli kan sebetulnya Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa buat keluarga dari Imam Eli. Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah karena Imam Eli memandang korban, ya, persembahan yang diharuskannya untuk Tuhan ini dia ambil, ya. Dia ambil sampai akhirnya Tuhan menegur. Kita buka aja di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Samuel 2 dari ayat yang ke-27 sampai 36. Tapi saya ambil ayat 29 dan 30-nya saja, ya. Di sini dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ya, di sini dikatakan lebih daripadaku. Sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Ini kan sebuah janji, ya. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Luar biasa nggak janji Tuhan ini? Wow, luar biasa. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, inilah yang bisa kemungkinan yang bisa menutup berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan untuk kita tutup sendiri. Karena apa? Karena kita tidak punya sikap hormat atas perkataan Tuhan. Karena mari kita belajar, ya. Karena ini firman Tuhan ini jelas, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Waduh, itu luar biasa sekali. Jadi waktu kita menghormati setiap perkataan Tuhan, Tuhan balas kepada anaknya. Tuhan hormati anak-anaknya. Padahal Tuhan itu jauh yang hak pribadi yang harus dihormatinya itu lebih. Siapa kita sampai Tuhan aja mau menghormati kita? Ini dahsyat. Karena yuk sama-sama mari kita belajar
Nah, satu sikap ini kita latih. Memang kita nggak bisa secara cepat kita langsung lakukan. Itu terus dilatih hari lepas hari. Ya. Hari lepas hari. Bagaimana kita terus belajar menghormati setiap pesan yang Tuhan sampaikan, setiap mungkin hal-hal yang digali lewat pembicara ketika kita terima pesan, ya. Ada hamba Tuhan yang berbicara, yang menggali firman Tuhan ini, pesan ini. Kita belajar menghormatinya. Adakah sikap seperti itu? Kalau mungkin kita saat ini ada yang tertutup, mungkin aja kita tidak mendengarkan seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita cuma mendengar sebatas kata hir, makna dari kata hir. Sebenarnya bisa nggak kita lakukan walau kita benar dengan maksud dari kata hir itu sampai menjadi satu sikap yang kita tunjukkan untuk kita bisa terima. Sebenarnya bisa. Kalau Bapak Ibu mau tunjukkan hal itu. Bapak Ibu ingat satu kisah dalam Perjanjian Lama yang namanya Rahab. Ya. Ketika Yosua memerintahkan anak buahnya untuk masuk, ya, ke kota Yeriko untuk melihat keadaan. Di situ kan bagaimana Rahab itu kan kemudian akhirnya menolong orang yang diutus oleh Yosua ini. Nah, di situ kan bagaimana Rahab itu kan mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat baca terjemahan bahasa Inggrisnya, mendengar di sini bukan listen, tetapi hear. Ya. Jadi dia cuma mendengar, tetapi kenapa dia mau punya satu sikap seperti itu? Karena dia mau belajar lebih dari kata hear ini. Dia ingin lebih lagi mendengar dengan makna listen ini untuk mendapatkan sesuatu. Wow, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel luar biasa. Itu yang dia rindukan. Makanya sesuatu yang luar biasa kalau nama Rahab aja bisa sampai tertulis di dalam salah satu silsilah keturunan dari Yesus. Ya. Itu adalah karena ditunjukkannya satu sikap hormat ketika datang firman Tuhan, ketika ada nabi Tuhan, itu ditunjukkan. Ya. Itu yang harus kita latih bersama-sama. Ya. Karena yuk mari kita sama-sama. Saya juga belajar seperti itu. Ya. Saya juga mau terus belajar menghormati setiap perkataan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, yang saya dapatkan adalah bangun sikap hati yang benar untuk selalu mentaati setiap perkataan Tuhan. Ini kan salah satu poin yang kemarin ya memang tidak diuraikan ya secara mendalam oleh Pak Isan. Apa yang menjadi penghalang kita tidak terima berkat? Salah satunya adalah karena ketidaktaatan. Ya, ketidaktaatan kita. Nah, tentu kita mau belajar, kalau tidak taat tentu akan menutup berkat-berkat Tuhan tidak kita terima. Kita kan harus melakukan kebalikannya, kita harus belajar taat. Tetapi ketaatan ini dengan sikap hati yang tentu harus kita lakukan dengan benar. Jangan kita menjadi orang yang mengindahkan, ya, yang pokoknya bersikap cuek, acuh gitu. Ketika kita terima perkataan Tuhan, ketika terima pesan Tuhan. Ini kan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Bahkan Raja Yoram pun ya punya sikap seperti itu. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-33. Nanti dilanjut ke 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini satu perkataan yang kalau kita dengar, aduh sedih banget. Orang yang tadinya udah berharap sama Tuhan, tapi di ujungnya dikatakan, mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Salah satu bentuk bagaimana dia tidak lagi mengindahkan perkataan Tuhan. Apalagi perkataan perwira ini kan di dalam warta juga dijelaskan itu adalah salah satu ibaratnya penghinaan akan kuasa Tuhan. Itu kan sebetulnya udah merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan. Ya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 dan yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya. Itu artinya bahwa betapa kita bisa melihat
Ya, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa mereka sama-sama orang Israel, mereka sama-sama menyembah kepada Allah yang sama, tetapi tingkat kepercayaannya berbeda-beda. Nah, itu salah satu bentuk karena ketidakpercayaan itulah yang membuat kita menjadi tidak taat, bahkan menyepelekan sekali, menghina sekali. Ya. Jelas itu akan membuat pintu tertutup. Contoh yang paling mudah adalah tentang Raja Saul. Kita tahu kisahnya, ya, kita sama-sama hafal kisahnya. Bagaimana ketidaktaatan Saul ketika Nabi Samuel memberikan pesan untuk melakukan mungkin ABCD dan lain sebagainya, ya, ketika berperang melawan orang Filistin. Tetapi ketika dalam satu saat waktu Saul menantikan kedatangan Nabi Samuel, udah 7 hari kok nggak datang-datang, dia terus didesak, ya, oleh rakyatnya. Hanya dia ambil keputusan untuk bakar korban. Baru aja selesai bakar korban, Nabi Samuel datang. Kita buka aja di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Saya bacakan dulu ayat yang ke-8. Terus nanti lompat ke 10. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Lompat aja ke yang ke-10. Ya, jadi pada waktu itu kemudian Saul langsung bakar korban. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Perhatikan, ya. Jadi dia udah tahu sebetulnya apa yang menjadi pesan dari Nabi Samuel. Tapi di sini dia berkatakan, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Tahu nggak apa yang harus dia lakukan? Tahu sebenarnya dia harus lakukan. Dia harus doa dulu, datang dulu sama Tuhan. Tapi dia tidak melakukan ketaatan tersebut. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ini kan janji yang luar biasa. Dikatakan sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Langsung tertutup. Tidak akan tetap. Aduh, itu sayang sekali, ya. Waktu dengar hal itu pasti rasanya nyesek banget gitu, ya. Cuma karena kesalahan yang kecil, ketidaktaatan, hilang, ya. Kekuasaannya mungkin seharusnya bisa diterima untuk jangka waktu yang lama, tapi hanya untuk waktu sesaat aja. Tapi bandingkan dengan sikap dari seorang Raja Daud, ya. Seorang Raja Daud di mata Tuhan ini adalah pribadi yang ketika Tuhan berfirman, Daud langsung lakukan. Daud lakukan, dan apa yang dia lakukan itu dia membiasakan dirinya, ya, hidup di dalam ketaatan itu dengan dengan memiliki hati yang tidak terbagi, tidak terpecah oleh apapun, ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, ini bagaimana Tuhan berfirman kepada Ahia, ya. Nah, kemudian terus disampaikan kepada Yerobeam. Di sini dikatakan, "Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku." Nah, kalau saya lihat di dalam terjemahan The Message, ya, di sini dikatakan begini, "I ripped the kingdom from the hands of David's family and gave it to you, but you were at all like my servant David, who did what I told him and lived from his undivided heart." Undivided heart artinya hati yang gak terbagi,
Jadi hatinya Daud ini benar-benar hati yang hanya untuk Tuhan, nggak dipengaruhi oleh apapun. Dia belajar untuk taat kepada setiap perkataan Tuhan, dan itu dikatakan pleasing me, menyenangkan hatiku, kata Tuhan seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi dua hal ini yang sebenarnya kita belajar. Sebenarnya dua hal ini adalah menurut saya berkaitan. Ketika kita belajar menghormati Tuhan, perkataan Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan ketaatan demi ketaatan. Hari lepas hari itu harus dibangun. Menghormati aja hari lepas hari, ya. Otomatis ketaatan itu akan terlatih dengan sendirinya. Kita belajar seperti itu. Nah, makanya kita harus jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat di mana kita bersandar. Kemarin sudah dijelaskan, ya, sebagai satu-satunya yang kita andalkan. Mengapa? Karena Tuhan kita Dia adalah penjaga, ya. Dia adalah penjaga Israel. Dia penjaga hidup kita. Kalau mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kan kita dengar berita tentang peperangan, ya, antara Hamas dengan Israel. Ya, kalau saya lihat di YouTube, ini bagaimana orang-orang yang ada di Palestina itu mereka mengakui Allahnya orang Israel itu Allah yang luar biasa, Allah yang itu adalah bukti bahwa dia adalah penjaga, ya, penjaga Israel, melindungi, ya. Dan bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam negara Israel, mereka aman-aman aja, gitu, ya. Ini yang luar biasa. Nah, selama pandemi ini, ya, saya bersyukur sekali kalau ya Tuhan ada kasih lagu dari Mazmur 121. Ini yang ingin saya nyanyikan gitu ya sebagai penutup